Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Queen Syafa Azrilia Putri. Di video kali ini, kita akan belajar tentang ACL, Access Control List. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya dan kita akan melakukan implementasi di aplikasi Qiskot Packet Tracer juga tentunya. Oke guys, sebelum masuk ke konfigurasi, kita harus pahami dulu apa itu ACL. Jadi, kita akan masuk dulu ke materi sebelum kita masuk ke aplikasi Qiskot Packet Tracer. Jadi, ACL atau Access Control List itu sederhananya adalah aturan yang digunakan untuk menentukan lalu lintas jaringan, mana yang boleh lewat dan mana yang harus ditolak. Jadi, ACL itu seperti satpam di sebuah gedung. Satpam akan memeriksa siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Nah, dalam jaringan, ACL lah yang menentukan apakah suatu paket data boleh lewat atau harus diblokir. Misalnya nih, kita punya dua PC. PC 1 boleh mengakses web server, sedangkan PC 2 tidak boleh. Jadi, kita bisa menggunakan ACL untuk membuat aturan tersebut. Jadi intinya, ACL itu digunakan untuk mengontrol akses dan meningkatkan keamanan jaringan. Kalau tadi kita sudah mengetahui pengertiannya, sekarang apa itu fungsinya? Fungsi utama ACL adalah mengontrol dan menyaring lalu lintas jaringan. Contohnya, kalau ada lalu lintas dari alamat IP tertentu yang tidak kita izinkan, ACL bisa memblokirnya. Sebaliknya, kalau alamat IP tersebut diizinkan, lalu lintasnya bisa diteruskan. Jadi, gampangnya itu, ACL itu seperti penjaga pintu jaringan. Bisa menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang tidak. Nah, di sini ada protokol dari ACL. ACL sendiri ada beberapa jenis, tetapi yang akan kita bahas adalah Standard ACL dan Extended ACL. Standard ACL itu lebih sederhana karena hanya melihat alamat IP sumber. Jadi, dia hanya mengecek data ini berasal dari siapa. Sedangkan Extended ACL lebih detail. Selain melihat alamat IP sumber, dia juga bisa melihat IP tujuan, protokol, dan port. Jadi, kalau diibaratkan seperti satpam, standar ACL hanya mengecek siapa yang datang. Sedangkan Extended ACL bisa mengecek siapa yang datang, mau kemana, dan menggunakan layanan apa. Nah, selanjutnya ada Name ACL. Sebenarnya name ACL ini masih termasuk standar atau extended ACL. Tetapi perbedaannya ada pada cara kita memberikan identitas ACL-nya. Kalau ACL biasa menggunakan nomor, name ACL ini menggunakan nama. Contohnya, kita beri nama blog_telnet. Dengan menggunakan nama, konfigurasi ACL ini akan lebih mudah dikenali dan dikelola, terutama kalau jumlah ACL-nya itu banyak. Jadi itu dia yang namanya name ACL. Jadi, kalau mau mengingat ACL dengan mudah, anggap saja ACL itu seperti satpam jaringan. Dia memeriksa lalu lintas yang datang, kemudian menentukan apakah lalu lintas tersebut boleh lewat atau harus diblokir. Mungkin untuk materinya segitu saja. Langsung aja sekarang kita masuk ke Qiskot Packet Tracer untuk melakukan implementasi topologi ACL atau Access Control List. Oke guys, di sini aku udah masuk ke aplikasi Qiskot Packet Tracer untuk melakukan implementasi Access Control List atau ACL. Di sini aku sudah membuat topologinya. Di sini ada 4 pilihan. Ada pilihan 11, pilihan 12, dan pilihan 13, dan pilihan 100.
Ini masing-masing memiliki IP, ada IP jalurnya juga. Dan ini kita akan gunakan ini nanti pas kita membuat web server. Nah, untuk sekarang kita akan memulai dari switch 1. Enable configure terminal. Kita konfigurasi dulu VLAN 11, interface range FA0/1-2, switch port access VLAN 11, lalu VLAN 12, interface range FA0/3-4, switch port access VLAN 12. Lalu VLAN 13, interface range FA0/5-6, switch port access VLAN 13. Itu interface FA0/7. Setelah itu switch port mode trunk. Nah, ini udah. Sekarang kita masuk ke router 1. Enable configure terminal, lalu interface range gigabyte 0/0 sampai 1, no shutdown. Setelah itu interface gigabyte 0/0, kita ulang, interface gigabyte 0/0.11. Jadi kita memasukkan atau kita akan DHCP-kan VLAN-nya. Lalu encapsulation.1q11, lalu IP address 123, 123, 123, 1, 255.255.255.0. Lalu masukkan IP DHCP pool VLAN 11. Lalu masukkan networknya 255.255.255.0. Lalu default router yaitu 123.123.123.1. Lalu DNS servernya 8.8.8. Lakukan ini ke semua VLAN yang ada pada jaringan yang sebelah kiri. Oke, setelah ini tadi aku lupa belum memasukkan IP jalur ke router ini. Jadi kita interface gigabyte 0/1, IP address 255.255.255.255.252. Oke, ini sudah, kita exit. Setelah ini, aku akan klik DHCP di semua PC-nya. Ini. Ini sudah ya. Klik ke semua PC-nya seperti PC 1 tadi. Oke guys, setelah aku memasukkan IP dan menggunakan DHCP ke semua PC-nya, terus aku masuk ke router 2 untuk konfigurasi
Untuk konfigurasi jaringan yang kanan, enable configure terminal, interface gigabyte 0/0 sampai interface range gigabyte 0/0 sampai 1, non shutdown. Setelah itu interface gigabyte 0/0 IP address 10.10.10.2 255.255.255.0, maaf 252. Setelah ini lalu interface gigabyte 0/1.100, lalu encapsulation .1Q100, lalu IP address 172.16.23.1 255.255.255.0, lalu IP DHCP VLAN 100. Setelah itu masukkan networknya 172.16.23.0 Lalu masukkan default router 172.16.23.1 dan masukkan DNS servernya 8.8.8. Oke, ini sudah, lalu exit. Sekarang kita masuk ke switch. Enable configure terminal, VLAN 100, interface range FA 0/2 sampai 4, record access VLAN 100, lalu interface FA 0/1, switchboard mode trunk. Nah, ini udah. Sekarang kita percepat supaya semua portnya hijau. Oke, kita masuk ke desktop ya, kita klik DHCP ke semua servernya. Oke, setelah ini aku akan memasukkan atau mengkonfigurasikan protokol EIGRP ke dua router ini. Oke, yang pertama kita ke router 1, enable configure terminal, router EIGRP 1, network 10.10.10.0, network lagi itu 123.123.123.0, network lagi 124.124.124.0, lalu network lagi 125.125.125.0. Nah, ini sudah. Sekarang kita ke router 2. Kita ke router 2, kita masukkan router EIGRP 1, lalu masukkan networknya 172.16.23.0, masukkan lagi networknya 10.10.10.0. Di sini sudah ada pemberitahuan yaitu up ya, berarti sudah saling berkomunikasi. Sekarang kita coba cek do show IP route. Di sini sudah ada EIGRP-nya ada 3, yaitu D-nya ada 3 di sini. Sekarang kita coba cek ke router 1 apakah sudah ada EIGRP-nya atau belum.
Do show IP root. Maaf. Do show root. Nah, di sini juga sudah ada HRP-nya ini satu. Nah, sekarang kita coba cek apakah semua ini saling terhubung atau tidak. Pilihan 11 ke server 1 kali successful. Pilihan 2 ke server 2 klik 2 kali successful. Pilihan 3 ke server 3 dan successful juga. Oke, itu kita sudah mengkonfigurasi IP-nya. Sekarang aku akan masuk ke konfigurasi ACL-nya. Jadi di konfigurasi ACL ini kita akan memblokir VLAN 13. Oke, kita mulai saja. Kita ke router 2 terlebih dahulu. Exit dulu, lalu IP access list, tanda tanya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada extended dan standard. Kita akan menggunakan standar terlebih dahulu. Standar, tanda tanya kembali. Lalu standard IP access list number. Kita harus memasukkan access list number. Kita pilih satu saja. Tanda tanya. Nah, di sini ada default, deny, exit, no, permit, dan remark. Di sini aku akan mencoba menggunakan deny. Deny, tanda tanya, kita masukkan address to match. Jadi kita harus memasukkan IP yang akan diblokir. Karena tadi akan memblokir VLAN 13, jadi kita masukkan IP VLAN 13. 125.125.125.0, lalu masukkan 0.0.0.255. Setelah itu kita ketik permit ini, lalu kita coba cek apakah sudah terblokir atau belum. Do show access. Di sini sudah ada ya. Ini sudah ada IP-nya, berarti sudah ada terblokir. Lalu kita interface gigabyte 0/0, lalu IP access group, tanda tanya. Di sini harus memasukkan access list number lagi sesuai dengan standar atau extended. Di sini aku akan memakai 1. Tanya lagi, di sini ada pilihan lagi, ada in dan out. Aku akan menggunakan in. Nah, setelah ini aku akan menambahkan satu PC di antara atau di pinggir VLAN 11. Ya, aku akan tambahkan di sini. PC tambahan ini bisa dibilang sebagai PC penyusup. Dia menyusup dan menggunakan VLAN 11. Jadi dia akses ke VLAN 11. Nah, untuk sekarang, gimana caranya supaya PC tambahan ini bisa keblokir tanpa menyentuh atau tanpa memblokir VLAN lainnya, VLAN 11 lainnya. Nah, tadi aku belum mengecek apakah VLAN 13 ini sudah terblokir dan tidak bisa akses ke server atau belum. Kita coba. Dan hasilnya violet. Kita coba ke sini. Hasilnya juga violet. Dan kita coba ke sini juga. Hasilnya juga sama violet. Oke, sekarang kita akan fokus ke router. Kita akan fokus ke PC tambahan ini. Oke, kita akan masuk ke switch 1 dulu. Enable configure terminal. Lalu interface FA0/8. Lalu switch port access VLAN 11.
Setelah itu, oke, ini portnya udah nyala, jadi langsung aja kita masuk ke DHCP. Di sini sudah ada ya guys. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2 untuk memblokir PC tambahan itu atau PC penyusup itu ya. Enable configure terminal IP access list standar 1, lalu kita beri pembeda, kita kasih 12 deny host, masukkan IP-nya 123.123.123.4. Kita coba cek do show access. Oke, di sini sudah ada ya, sudah terblokir artinya. Nah, sekarang kita coba cek apakah isi tambahan ini bisa akses ke server atau tidak. Ternyata tidak bisa akses ke servernya. Oke guys, di sini aku akan lanjut ke konfigurasi ACL. Tapi bedanya kalau yang tadi itu menggunakan access list standar, sekarang kita akan menggunakan access list extended. Nah, yang pertama, aku akan hapus dulu access list standar yang tadi. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke server 1 untuk membuat web sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke service. Kita pilih index.html, edit. Lalu kita ganti Cisco pakai tracer di sini dengan hello, welcome to my home. Ini aja mungkin. Lalu save. Yes. Setelah itu kita masuk ke PC 2. Kita ke web browser. Lalu kita ketik http //2 lalu 172.16.23.2, lalu enter. Lalu di sini sudah ya. Ini sudah berhasil berkomunikasi. Kita masuk ke router 2 lagi. Pertama kita akan ketik access list. Tanda tanya di sini karena kita menggunakan extended access list, jadi kita menggunakan nomor yang di sini. Kalau aku akan menggunakan 100. Nanti tanda tanya lagi. Di sini kita akan pilih deny any host. Lalu masukkan IP-nya 72.16.23.2. Setelah itu kita tanda tanya lagi. Di sini ada DSCP key established duty LT net precedence range. Dan di sini aku akan menggunakan key 80. Aku akan ketik access list 100 permit IP any host. Kita masukkan 172.16.23.2. Lalu access list lagi. Access list 100 permit IP. Lalu masukkan IP yang akan diakseskan. Jadi di sini aku sudah menyediakan ini kan tadi. Ini ada permit of VLAN to server 1. Jadi semua PC yang ada di sini bisa akses ke server 1. Ini ada permit VLAN 12 to server 2. VLAN 12 hanya bisa akses ke server 2. Jadi server 2 ini hanya untuk VLAN 12, tidak bisa untuk VLAN 11 dan VLAN 13.
Nah, kalau ini juga sama. Ini server 3 hanya bisa untuk VLAN 13 saja. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan masukkan IP dari VLAN 12, yaitu 24.124.124.0. Kita masukkan nomor ini 0.0.255, lalu host, masukkan IP dari servernya 72.16.23.3. Itu sekali lagi access list 100 permit IP 125.125.125.0 0.0.0.255, hostnya 72.16.23.4. Setelah itu kita coba cek apakah sudah ada dalam akses. Do show access. Di sini juga sudah ada ya. Untuk permit di sini sudah ada. Setelah itu aku akan mengetik IP access list extended 100. Lalu kita ketik 5 permit AGRP ini 2 kali ya, jadi ini. Itu enter. Lalu interface gigabyte 0/0, lalu IP access group 100 in. Nah, ini udah ya untuk konfigurasi extended. Sekarang kita coba cek di web server apakah berhasil atau belum. Kita ke PC 2, kita ke web browser. Sini kita ketik 172.16.23.2. Lalu kita go, kita tunggu. Pasti untuk menggunakan HTTP dia pasti tidak akan bisa, atau nanti di sini tulisannya adalah request timeout. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini sudah request timeout. Nah, gimana caranya supaya ini tuh bisa terdeteksi atau bisa berkomunikasi dengan server? Kita coba menggunakan S di HTTP-nya, jadi HTTPS. Enter. Nah, bisa. Hello, welcome to my home. Dan di sini sudah ada. Oke. Sekarang kita coba tes. Yang pertama akan tes dulu ini. Permit all VLAN to server 1. Jadi semua VLAN bisa akses server 1. Nih. VLAN 11 bisa. VLAN 12 bisa juga. VLAN 13 bisa juga. Sekarang kita coba permit VLAN 12 to server 2. Nah, di sini sudah bisa ya guys. Untuk VLAN 12 akses ke server 2 itu sudah bisa. Sekarang kita coba dari VLAN 13 ke server 3. Coba 2 kali dan hasilnya juga sama successful. Oke, sekarang kita coba dari PC 2 ke, maksudnya VLAN 11 ke server 2. Apakah bisa? Hasilnya pasti failed karena server 2 hanya bisa untuk VLAN 12 saja. Oke, mungkin untuk konfigurasi cukup di sini. Ini adalah konfigurasi access control list yang menggunakan access list standar dan access list extended. Oke guys, gimana untuk materi dan implementasi di aplikasi Qiskop paket resetnya guys? Apakah terlalu bikin pusing? Sudah dipahami? Semoga semua yang aku jelasin atau yang semua aku tampilkan di video ini bisa bermanfaat
buat kalian semua. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.